Oke guys, benarkah negara di Uni Eropa dan Barat ingin melemahkan dan coba untuk menyekat kemajuan Indonesia? Bagaimanakah cara mereka berbuat menyekat perkembangan sistem ekonomi yang sudah baik di Indonesia ini? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar? Saya mengharapkan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses ya Anda semua dalam apa jua yang Anda usahakan, di dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah SWT. Oke guys, setiap negara itu memiliki kebijakan dan tujuan politik yang berbeda-beda, dan sikap terhadap negara lain biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan nasional, hubungan politik, dan isu-isu global. Jadi, bagaimanakah negara-negara di Uni Eropa dan Barat dapat mengekang kemajuan ekonomi Indonesia? Yang kita tahu pada saat ini, Indonesia banyak menyekat barang-barang bahan mentahnya seperti nikel, boksit, kelapa sawit ke Uni Eropa. Ini akan menyebabkan Uni Eropa dan Barat ketar-ketir untuk memajukan industri perniagaan pengusahaan mereka. Karena di Indonesia, Pak Jokowi ingin melakukan satu transformasi, yaitu dinamakan hilirisasi, yang mana semua bahan-bahan mentah ini akan diolah untuk dijadikan bahan jadi di Indonesia sendiri, di kilang-kilang Indonesia, yang akan menempatkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak dan memberikan signifikan ataupun keuntungan yang besar sekiranya barang siap atau barang jadi itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang menyebabkan Uni Eropa dan Barat kini mungkin akan coba sedaya upaya untuk melemahkan ekonomi Indonesia. Tetapi bagaimana caranya untuk mereka melemahkan ekonomi Indonesia, sedangkan Bapak Jokowi telah memuktamadkan akan menghentikan ekspor untuk bahan-bahan mentah ini ke Uni Eropa. Yang saya ketahui, Pak Jokowi punya pendirian yang tegas dan tidak akan peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Uni Eropa dan juga Barat. Yang pentingnya dia ingin merealisasikan hasratnya untuk menjadikan Indonesia itu negara maju di tahun-tahun sehingga ke 2045 nanti. Jadi ayo guys, kita semak video ini daripada channel Come Head Zone. Pada yang baru ketemu channel ini guys, kalian juga support dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Judulnya ialah Debat Semakin Panas, Jokowi ungkap bahwa negara Uni Eropa dan Barat mencoba melemahkan Indonesia. Ayo, tanpa berlama-lama kita semak dulu video ini guys. Very important country for COP26. With Indonesia, and together with partners, we have just concluded a similar partnership mempengaruhi ASEAN with agar ASEAN Vietnam. mendorong Indonesia kembali I know ekspor bahan that mentah ke Prime Uni Minister Hun Eropa. Sen has called for an ASEAN Green Deal. Bahkan negara-negara blok barat atau Uni Eropa tidak menyukai Indonesia menjadi kaya, dan negara barat atau negara Uni Eropa akan melakukan sesuatu agar Indonesia lambat menjadi negara yang maju. EU sudah menciptakan yang namanya Green Industrial Plan. Artinya apa? Mereka ingin pelan-pelan menutup market kita. Ini guys, Erick Thohir sudah berkata-kata, kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita, karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk ekonomi besar dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini terlampau juga Uni Eropa ini kan. Kita takut. US, China, Europe want to come and cooperate. We are open. Silakan. You've talked about putting a tax on nickel products, the next stage up. Is that going to happen this year? An export tax on nickel products? Indonesia wants to be friends with everyone, with any country.
we don't have problems with any country. Each country will have their own approach. Each leader has their own style and approach, so there shouldn't be a problem. But now what's needed by Indonesia is investment, technology that will change our society. Yang itu akan mengubah masyarakat kita. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. And the outside world is asking, is Indonesia under your presidency becoming protectionist, or is this resource nationalism? Is that fair? Bukan, saya kira bukan. No, I think it's not protectionism, but we want that added value to be in Indonesia. Nickel we stopped in 2020. Indonesia atau Jokowi menegaskan tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang maju. Indonesia atau Jokowi menyetop semua sumber daya alamnya atau kekayaan alam Indonesia untuk negara asing, di-stop semua. Memang banyak negara ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Indonesia atau Jokowi. Indonesia menyetop ekspor minerba atau kekayaan alam ke luar negeri. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu gila, semua ada bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Negara yang tidak setuju dengan kebijakan ini adalah negara yang membutuhkan sumber daya alam Indonesia atau negara yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang maju. Sebenarnya kebijakan Indonesia adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Kita harus patut bangga karena Indonesia bisa membuat negara-negara yang ada di dunia bisa bergantung kepada kita atau Indonesia. Namun penghentian ekspor semua bahan mentah seperti bauksit, nikel, batu bara, timah, dan lainnya memang memancing kemarahan dunia atau negara-negara besar. Marah dorangnya. Negara-negara besar marah semua. Contohnya negara Barat dan negara Uni Eropa. Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, rugi besar jika Indonesia ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya ke negara asing. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Nantinya Indonesia akan memproduksi berbagai bahan mentah menjadi produk unggulan untuk dijual ke negara-negara asing. Nah ini guys, ini yang sebenarnya yang dimaukan oleh Bapak Jokowi ini. Dia ingin bahan-bahan mentah itu dibuat barang jadi di Indonesia. Itu yang dinamakan hilirisasi. Itu yang mau dibawa oleh Bapak Jokowi itu. Apapun pendekatan Bapak Jokowi ini untuk kemajuan Indonesia itu sebenarnya bagus. Dia tidak pedulikan apa yang Eropa katakan, Barat katakan, ataupun di embargo sekalipun ekonomi Indonesia oleh Uni Eropa dan Barat ini. Indonesia itu boleh berdiri sendiri disebabkan oleh sumber daya alam yang terlalu banyak di Indonesia, guys. Oke? Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit. Bauksit ini akan diolah di Indonesia. Kalau sudah jadi bahan baku yaitu aluminium, baru diekspor ke luar negeri. Nah itulah. Berpuluh-puluhan tahun Indonesia telah dipaksa ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya dengan harga yang murah. Sumber daya alam Indonesia dikeruk oleh negara Barat dan Uni Eropa untuk dijadikan sebuah produk. Setelah jadi produk, Indonesia dipaksa untuk membeli produk itu dengan harga yang mahal. Ini pula yang paling truknya. Sudah diambil barang mentah dari Indonesia, dibuat barang jadi, dijual kembali kepada Indonesia dengan harga yang mahal. Tadi beli bahan mentah dengan harga murah. Jadi itulah kemauan Uni Eropa dan Barat. Tapi Bapak Jokowi sudah dapat teknik dorang ini. Jadi teknik dorang ini harus dihentikan oleh Bapak Jokowi. Jadi dorang sekarang yang mana produk itu sumber daya alamnya atau bahan-bahannya dari Indonesia.
Namun untuk saat ini Indonesia ganti membalas dengan menyetop ekspor semua sumber daya alam atau bahan-bahan mentah ke negara Uni Eropa dan negara lain. Kita udah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Berpuluh-puluh tahun guys. Sebelum bauksit, Indonesia juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. Azevedo juga menyampaikan apresiasinya kepada Pak Presiden atas agenda reformasi ekonomi. Ya, jadi boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia dan bahkan bisa mencontoh. Tidak cuma bauksit dan nikel, Jokowi juga hentikan ekspor batu bara. Batu bara pun dihentikan. Dan selanjutnya timah dan tembaga akan di-stop oleh Jokowi. Timah dan tembaga juga ya. Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara termal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Pemerintahan Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. We do think that thorough measures are needed as this measure from Indonesia has been announced in January when there is high demand for energy. Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia setelah negara Cina dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batu baranya pada negara kita Indonesia. Ini artinya Indonesia sangat dibutuhkan dunia, bukan Indonesia yang bergantung pada negara lain, namun negara lain yang bergantung kepada Indonesia. Wow. Saat ini Jokowi atau Indonesia dengan tanpa rasa takut menegaskan bahwa Indonesia akan menyetop kerjasama dengan Uni Eropa jika Uni Eropa masih memaksa ekspor nikel ke Uni Eropa. Indonesia atau Jokowi menekankan ke negara Uni Eropa bahwa sumber daya alam Indonesia atau biji nikel mentah yang berasal dari bumi NKRI merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia tidak akan lagi membiarkan sedikit pun negara Uni Eropa mengambil sumber daya alam Indonesia. Jika pihak asing mau nikel Indonesia, ya maka pihak asing atau negara asing harus investasi di Indonesia, membuka smelter-smelter di Indonesia. Nah, begitu ngam. Dan lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu untuk menjadikan produk-produk dari bahan sumber daya alam. Agar Indonesia mampu kelak melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced teknologi atau pengelolaan nikel. Hal ini dilakukan agar kelak Indonesia tidak menyesal lagi seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi, mengekspor bahan baku dengan harga yang murah, lalu diolah oleh negara asing di luar negeri sana. Kemudian Indonesia mengimpor barang jadi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kita menyesal atau Indonesia menyesal karena sumber daya alam Indonesia habis karena diekspor ke luar negeri dengan harga yang murah. Saat ini Indonesia tidak mau kalah dengan negara Uni Eropa atau negara-negara barat. Indonesia dengan tegas mengeluarkan undang-undang bahwa saat ini Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah ke negara asing. Namun musuhnya banyak negara-negara besar yang sedang mengintai Indonesia. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Yaitu negara raksasa dunia, Uni Eropa, yang sedang gencar-gencarnya membuat dan mempromosikan kendaraan listrik, dan di mana nikel adalah bahan baku utama baterainya. Dan di mana nikel itu adalah sebagian besar berada di Indonesia. Presiden Indonesia tidak pandang bulu kalau pelarangan ekspor biji nikel membuat Eropa menjerit-jerit. Kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak Juni 2023, yaitu pelarangan ekspor biji bauksit dan timah tembaga. Gugatan Uni Eropa atas pelarangan ekspor nikel nampaknya tidak membuat Jokowi gentar atau takut. Indonesia malah terlihat sangat berani melawan Uni Eropa. Pasalnya,
Pada Rabu tanggal 21 Desember 2002, Indonesia kembali resmi mengumumkan akan melarang ekspor mineral mentah berupa biji bauksit yang akan dimulai pada Juni tahun 2023 nanti. Stop lagi nanti pada Juni ya. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ini membuat Uni Eropa semakin menangis, semakin miskin akan kekurangan pemasok sumber daya alam dari Indonesia. Guys, ini satu informasi yang sangat-sangat menarik untuk kita perbahaskan, ataupun saya memberi sedikit pandangan ya terkait dengan apa yang dalam video ini, di mana Indonesia menghentikan beberapa ekspor bahan-bahan mentah seperti bauksit, nikel, sebelum ini kelapa sawit, dan juga bahan-bahan mentah yang lain. Ini kalau diikutkan, dia tidak akan menjejaskan sedikit pun Indonesia sekiranya negara Uni Eropa dan juga Barat itu memberi tindak balas kepada Indonesia. Dan saya pasti ya, negara Uni Eropa tidak akan berdiam diri, terutamanya Amerika Barat dan juga negara-negara kesatuan di Eropa tidak akan berdiam diri untuk memberi tekanan kepada Indonesia. Itu yang pastinya, karena sebelum ini bahan-bahan ini diekspor ke negara mereka untuk mereka membuat satu barang yang jadi, barang yang sudah siap, dan kemudian dijual semula ke negara-negara lain dengan harga yang begitu mahal. Apa yang menguntungkan mereka? Mereka membeli daripada Indonesia bahan-bahan yang mentah ini dengan harga yang sangat-sangat murah, tetapi akhirnya menjual balik ke Indonesia juga setelah menjadi barang yang sudah siap, barang yang sudah jadi. Jadi ini yang telah difikirkan oleh Bapak Jokowi supaya menghentikan ke semua ekspor lagi bahan-bahan mentah ini. Dan Bapak Jokowi inginkan satu hilirisasi di Indonesia dari segi perindustrian diwujudkan untuk menjadikan bahan-bahan ini bahan yang jadi ataupun barang yang siap nanti, kemudian barulah dijual ke negara-negara lain dengan harga yang mahal dan menguntungkan Indonesia itu sendiri. Dan apabila Bapak Jokowi berbuat demikian, satu peluang pekerjaan akan wujud di Indonesia, peluang pekerjaan yang banyak. Peluang ini menyebabkan rakyat Indonesia tidak perlu keluar negeri lagi untuk mencari pekerjaan. Jadi itu yang diinginkan oleh Bapak Jokowi sebenarnya, dan dia menginginkan supaya Indonesia mengekspor barang yang sudah siap supaya pendapatan, keuntungan yang didapati oleh penjualan itu menjadikan ekonomi Indonesia bertambah kukuh dan maju di masa-masa yang akan datang. Jadi sangat pantas untuk Bapak Jokowi berbuat demikian. Walaupun nanti ekonomi Indonesia ini akan dikekang macam-macam lah, diembargo lah, tetapi muktamad keputusan Bapak Jokowi itu sebenarnya telah pun difikirkan sedalam-dalamnya, semasak-masaknya untuk ekonomi Indonesia pula berkembang dengan lebih maju. Kalau diikutkan guys, berpuluh-puluh tahun Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah ini dengan harga yang murah ke Uni Eropa dan Barat, itu satu kerugian yang sangat-sangat besar sebenarnya kepada Indonesia. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Jokowi pada saat ini satu keputusan yang sangat tepat sekali, dan inilah mungkin jasa-jasa Pak Jokowi yang akan pasti diingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang diharapkan juga supaya negara-negara luar itu akan paham, dan juga kalaupun mereka memberi tindak balas dengan menyekat barang-barang ke Indonesia, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Indonesia memiliki segala-galanya, termasuklah uranium. Sebenarnya uranium itu ada di tambang Freeport di Indonesia, emas, nikel, tembaga, semua ada situ. Cuma Indonesia perlu kepakaran untuk membuat barang jadi ini. Jadi dari situlah transisi ataupun hubungan dua hala dengan negara-negara lain
juga seperti China, Rusia, Jepang itu perlu untuk kepakaran di dalam teknologi membuat barang jadi itu, dan dikilang-kilang nanti itu yang perlu kepakaran dalam bidang itu. Korea dan Jepang juga merupakan pengimport utama bahan-bahan mentah ini daripada Indonesia. Jadi mereka juga mungkin akan bersuara dengan lebih lantang apabila Indonesia menghentikan ekspor ini ke negara mereka. Jadi satu yang saya pasti dan memberi respect lah kepada Bapak Jokowi ya, dia ini berani menghadapi tekanan negara-negara barat. Jadi saya pasti juga apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini bukanlah untuk kepentingan dirinya, tetapi inginkan Indonesia itu menjadi sebuah negara yang berdaulat, negara yang rakyatnya makmur, yang mempunyai pekerjaan, yang dapat berdikari sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada tekanan dari negara-negara barat. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada Uni Eropa dan juga Barat. Indonesia melalui Bapak Jokowi itu dia inginkan Indonesia itu dapat berdiri sendiri, berdikari dan juga menjadi negara maju sehingga tahun 2045. Itu target yang disusun atur sudah cantik ya oleh Bapak Jokowi. Jadi mudah-mudahan apa yang direalisasikan oleh Bapak Jokowi ini akan mendapat sokongan dari semua rakyat, dan juga ini adalah satu perjuangan ekonomi, ini adalah satu perjuangan memajukan Indonesia dan juga perjuangan agama, bangsa dan negara itu. Jadi bagaimana pula pandangan pendapat kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik dari kalian guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam persaudaraan, assalamualaikum, bye bye.